Selamat datang di Beetle Channel. Semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel jenius luar biasa. Bab 541 Kerja sama multipartai. Li Zezhen berkata bahwa dia ingin menjadi manajer umum. Feng Yu dan Fu Guangzheng mengangguk. Padahal posisi general manager adalah posisi yang paling melelahkan. Meskipun ada banyak kekuatan, kekuatannya tidak terlalu besar. Untungnya, dia masih seorang direktur, dan dapat dianggap sebagai orang kedua di perusahaan. 3 orang makan di sini dan mendiskusikan kekuatan perusahaan. Selanjutnya, saya akan melihat sikap Li Chaoren dan Fu Rongbing. Ini harus menjadi masalah kecil. Di malam hari, Li Jia Mansion, setelah makan, Li Zemin memanggil Li Chaoren dan Li Zeju. Kacang tua, kakak duduk di ruang belajar sebentar, ada yang ingin saya katakan. Li Chaoren memandang Li Zezhen dengan takjub. Bukankah dia baru saja memberimu $1 juta pagi ini, apakah itu masalah dengan perusahaan? Tidak, anak Feng Yu dan Fu Jia belum tersedia. Pengacara Li Zezhen juga merupakan pengacara keluarga Li, jadi setelah menandatangani kontrak, Li Chaoren mengetahuinya pertama kali. Kecil, apakah perusahaan dalam masalah? Li Zeju bertanya dengan prihatin. Meskipun kedua bersaudara itu tidak terlalu dekat, mereka adalah saudara, dan tidak ada hubungan buruk seperti itu dengan tabloid itu. Selain itu, Li Zeju pada dasarnya telah diidentifikasi sebagai penerus, dan kedua bersaudara itu tidak memiliki alasan untuk diperdebatkan. Kacang tua, Daxi, hari ini saya menandatangani kontrak dengan Feng Yu dan Fu Guangzheng. Mereka masing-masing menginvestasikan $10 juta AS dan menjadi pemegang saham grup Yingke. Kemudian kami berbicara tentang investasi di daratan ketika kami makan. Li Zezhen mengatakan bahwa ketiga orang itu mendiskusikan berbagai hal dengan keluarga. Maknanya sangat jelas. Dana yang dimilikinya hanya $20 juta AS, tidak cukup untuk membeli saham. Menurut hasil diskusi mereka hari ini, Fu Guangzheng, Fu Rongbing, Li Zezhen dan Li Chaoren masing-masing memiliki $30 juta AS yang merupakan 15% dari saham. Feng Yu memiliki $75 juta AS terhitung 30%. 5 saham, sisa 5% saham dikonversi menjadi setengah harga $5 juta kepada para manajer penting itu. Karena itu, Li Zezhen juga ingin meminjam setidaknya $10 juta AS dari rumahnya, dan biarkan kacang tua atau keledai besar itu juga membayar $30 juta AS. Selain itu, perlu untuk mentransfer beberapa orang dari departemen bisnis supermarket di rumah untuk berpartisipasi dalam manajemen. Yang paling penting adalah, juga perlu untuk memasok supermarket rumah ke grup supermarket Taihua di daratan. Total modal saham adalah $200 juta. Mengapa Feng Yu harus membayar $5 juta lagi? Li Zeju bertanya dengan rasa ingin tahu. $5 juta, meskipun tidak banyak bagi mereka. Tapi itu bukan jumlah uang yang sedikit. Siapa yang mau membayar lebih? Hak penamaan supermarket adalah miliknya, dan dia ingin menjadi supervisor. Dia mau jadi supervisor. Siapa ketuanya? Li Zeju sedikit terkejut. Dia pikir Feng Yu akan menjadi ketua. Supervisor tidak dapat menjabat sebagai ketua dan manajer umum perusahaan. Ini bukan untuk melepaskan kekuatan terbesar perusahaan. Fu Guang adalah ketuanya. Saya adalah manajer umum. Fu Guangzheng, bukan Fu Rongbing. Zeju, bagaimana kemampuan Fu Guangzheng? Li Chaoren bertanya pelan. Fu Rongbing telah mengoperasikan supermarket selama bertahun-tahun dan dikatakan sebagai kandidat yang paling cocok. Saya tidak tahu banyak tentang dia, tetapi perusahaan perdagangan Xiangjiang Guanghui telah memperhatikan Fu Guang selama 2 tahun. Pertunjukannya sedang booming. Saya baru saja mendengar lelucon yang mengatakan bahwa dia menyukai kaligrafi dan lukisan antik dan pernah memiliki skala kecil. Di pelelangan, dia mengucapkan sepatah kata pun ketika dia muncul. Untuk berpartisipasi dalam pelelangan ini, bahkan dewan direksi perusahaan tidak terbuka. Li Zeju berpikir dan menjawab. Kata-kata ini telah menegaskan kemampuan untuk membayar cahaya, dan pada saat yang sama menunjukkan kekurangan membayar cahaya. Kacang tua, kecoa besar, saya tambahkan sedikit.
Feng Yu memiliki banyak industri di daratan, ada saham Fuguang Zeng, dan semuanya dikelola oleh Fuguang. Jika tidak ada hal seperti itu, apakah Feng Yu akan mendukung ketua Fuguang? Justru karena inilah ketika Feng Yu mendukung Fuguang sebagai ketua dewan, dia tidak keberatan. Langsung menanyakan posisi manajer umum. Industri Feng Yu di daratan membayar untuk manajemen. Li Zeju tidak mengerti, Feng Yu adalah pemegang saham utama tetapi menyerahkan manajemen. Kenapa begitu? Dia sangat percaya. Apakah Anda tahu selama bertahun-tahun? Li Chaoren berpikir dengan sangat baik. Dia memandang putra sulungnya. Apakah menurut Anda seorang pemuda berusia 20 tahun harus berkonsentrasi pada investasi dan apa energinya untuk belajar mengelola? Ada banyak jenius dalam satu aspek tetapi semuanya berbakat. Dia belum melihatnya. Feng Yu adalah pengawas eksekutif dan itu cukup untuk memastikan bahwa pengawasan keuangan dapat dilakukan. Siapapun yang mengelola perusahaan tidak semuanya tentang menghasilkan uang. Tidak peduli bagaimana itu dihitung, Feng Yu adalah pemegang saham terbesar. Li Zeju tiba-tiba menyadari bahwa Feng Yu tidak pandai dalam manajemen. Namun, bahkan jika dia tidak pandai dalam hal itu, dia dapat mengambil alih kekuasaan dengan tangannya sendiri, dan bahkan memberikannya kepada orang lain dengan sangat percaya diri. Ini membuatnya sangat mengagumi. Kacang tua, saya pikir investasi ini sangat bagus, tetapi mengapa investasinya sebesar 200 juta dolar AS? Berapa banyak supermarket yang ingin Anda buka? Tingkat ekonomi daratan, apakah Anda yakin dapat menghasilkan uang? Lalu bagaimana caranya? Sudah lama kamu hitung. Pulihkan investasinya. Li Zeju bertanya. 2 miliar dolar itu lebih dari 1 miliar dolar Hong Kong. Setidaknya 10 supermarket besar bisa dibuka. Di kota-kota di daratan, selain Beijing dan Modu, apakah ada tempat lain yang cocok untuk supermarket? Rencana awal kami membuka minimal 20 supermarket besar sekaligus. Pengeluaran utama adalah sewa supermarket, rak publisitas dan titipan barang. Di supermarket, total investasinya bisa dikendalikan di bawah 100 juta. Daratan, meskipun saya tidak terlalu akrab, tetapi Fuguang ada di daratan selama bertahun-tahun, dan ada supermarket di keluarga. Dia percaya bahwa diperkirakan secara konservatif bahwa dia dapat memulihkan semua investasi dalam 3 tahun. Kata Li Zezen. Sebuah supermarket memiliki 1 miliar, Anda harus membuka 20 dari dana ini, jadi Anda masih berniat meminjamkan. Li Zeju mengerutkan kening. Ini terlalu sulit, tidak mempertimbangkan risikonya. Ya, kami berencana untuk meminjam setidaknya 100 juta yuan. Tujuannya adalah untuk membuka setidaknya 50 supermarket dalam 3 tahun, dan membuka lebih dari 100 toko dalam 5 tahun. Li Zezhen mengatakan kalimat ini, semangat zaman. Feng Yu berkata tidak berapa lama dia pikir dia bisa memulihkan investasi. Li Chaoren tiba-tiba bertanya. Ekspresi Li Zezhen tiba-tiba ragu-ragu, tetapi pada akhirnya dia menjawab dengan serius. Feng Yu mengatakan bahwa dia secara konservatif memperkirakan bahwa dia dapat memulihkan semua investasi dalam 1 tahun dan kemudian terus berinvestasi di toko baru. 1 tahun. Lelucon macam apa, bisakah supermarket kembali ke tahun ini? Anda tidak tahu supermarket, Anda mengambil jalan keuntungan kecil tetapi perputaran cepat keuntungan tidak akan melebihi 15%, dan bahkan sebagian besar waktu hanya 10%. Jika Anda ingin menghasilkan 1 miliar dalam setahun, berapa omset bulanan yang harus Anda miliki? 100 juta. Li Zeju menggelengkan kepalanya. Feng Yu ini terlalu percaya diri. Dia telah melakukan supermarket, berpikir bahwa supermarket sangat menguntungkan. Zeju, kamu masih ingat kami menganalisis supermarket tertua yang membayar berapa untungnya? Antara 30% dan 35%. Li Zeju dengan cepat mengatakan data dalam memori. Tunggu, apa artinya kacang tua? Apakah keuntungan mereka di supermarket di daratan akan sangat tinggi? Apa itu mungkin? Bab 542 Kerja sama multipartai. Pada akhirnya, Li Chaoren memutuskan untuk mendukung putranya. Dia memberi Li Zezhen 20 juta, membiarkan Li Zezhen pergi ke saham, dan dia mengambil 20 juta saham, yang akan meningkatkan rasio kepemilikan saham Li Zezhen menjadi 20%.
kemudian tahan 10%. Adapun pemilihan beberapa supermarket manajemen dari perusahaan tentu tidak ada masalah. Terlebih lagi orang-orang yang dikirim oleh perusahaan mereka pasti akan memiliki dua eksekutif yang dapat membeli saham dengan setengah harga, yang juga merupakan hadiah bagi mereka yang mengirimnya. Selain itu, Licha Oren telah lama memutuskan bahwa itu adalah upaya untuk memasuki pasar daratan dengan sejumlah besar uang. Adapun keengganan Lee Zeju untuk berinvestasi dalam saham tentu saja merupakan petunjuk bahwa bagian dari aset ini akan dicadangkan untuk Lee Zemin di masa depan. Dia tidak melawan. Lee Zezen meyakinkan ayahnya, dan dia juga mendapat bagian yang lebih tinggi dari yang dia harapkan. Kegembiraannya melampaui kata-kata. Pada saat yang sama, Fu Guangzheng sedang duduk di kursi belajar di rumah Fu Rongbing, dan dia akan berdiskusi dengan Rongrong dan berinvestasi di supermarket Taihua. Kamu mengatakan bahwa Li Jia juga terlibat dalam investasi. Apakah ini dikonfirmasi? Fu Rongbing bertanya. Setidaknya Li Zezhen terlibat dalam investasi. Apakah Li Chaoren terlibat dalam investasi belum ditentukan, tetapi saya memiliki keyakinan 80% bahwa dia akan berinvestasi. Di mana Anda datang untuk menangkap? Fu Rongbing mengambil cerutu di atas meja, dan Fu Guangwei bergegas ke keramahan di masa lalu. Hari ini, Zheng Zhengge mengatakan bahwa dia akan membiarkan kacang tua menghasilkan sejumlah uang dan bermitra dengan mereka untuk berinvestasi di supermarket di daratan. Dia juga mengunyah ruang kerja. Meskipun dia adalah satu-satunya laki-laki dalam keluarga industri supermarket rumah cepat atau lambat, saudara perempuannya menyerahkan beberapa industri lain sebagai mas kawin. Tetapi jika Laodou dapat menggantungkan saham ini atas namanya, maka kondisi ekonominya di masa depan akan jauh lebih santai. Fu Rongbing melirik putranya dan mengambil cerutu. Dia juga tahu apa yang dipikirkan putra ini. Dia memberi Fu Guangwei posisi di perusahaan, pada dasarnya tidak peduli apa, tetapi bisa mendapatkan gaji yang sangat tinggi, itu dapat dianggap sebagai penggunaan Guangwei yang biasa. Pada saat yang sama ini juga merupakan latihan. Lihat apakah anak Anda akan menjadi sombong, sewenang-wenang di perusahaan, atau menyalahgunakan uang perusahaan. Untungnya, tidak satupun dari ini. Tapi dia juga kecewa dengan Guang Wei. Anak ini, dia ditugaskan menjadi wakil presiden. Dia tidak menyebutkan pendapat yang membangun sekaligus. Apa yang biasanya kamu pelajari di sekolah? Sekarang saya telah mengambil investasi ini dan saya dapat mengujinya untuk sementara waktu. Jika memenuhi syarat, maka bagian ini dapat diberikan kepadanya. Jika Anda tidak mengerti apa-apa dan berani mengingat bagian ini, maka Anda harus mengingatkan Fu Guangwei. Dayu berkata, kemampuan Feng Yu untuk menjadi lebih dari yang mereka pikirkan, dan hubungan baik Feng Yu, pasti akan memungkinkan keluarga untuk membuka pasar daratan, dan bahkan di daerah lain, tidak akan ada bantuan kecil. Karirnya telah mencapai kemacetan. Xiang Jiang hampir tidak memiliki tempat untuk membuka supermarket. Supermarketnya juga telah dibuka ke Lisboa, Malaysia dan tempat-tempat lain. Pada langkah selanjutnya, kita hanya bisa memasuki pasar daratan. Meski bukan supermarketnya yang masuk ke daratan, tapi bagiannya sama. Yang paling penting adalah Fu Guangwei bisa berhubungan dengan Feng Yu. Jika Anda dapat membuat Guangwei seperti cahaya, ia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Feng Yu, dan setiap investasi di bawah. Dia tidak akan khawatir tentang hal itu setelah itu. Glorious, hal ini kamu mendengarkan apa idenya? Mata Fu Guangwei berbinar. Apakah ini tes kacang tua? Jika dia menjawab dengan baik, apakah itu bagian dari investasi ini, dapatkah dia diserahkan kepadanya? Mengatur bahasa di dalam hati, Fu Guangwei berkata. Kacang tua, saya pikir Guangzheng berkata itu memang peluang yang bagus. Supermarket kami telah memasuki periode kemacetan, meskipun untungnya bagus tetapi sulit ada peluang untuk ekspansi. Xiangjiang, Lisboa, dan supermarket sudah dapat memiliki supermarket. Malaysia dan Baodao juga telah mencoba, tetapi jujur saja, selain penjualan selama periode promosi, penjualan di waktu lain sangat umum, Anda tidak dapat menghasilkan uang, dan pengembalian investasi terlalu rendah. Mata Fu Rongbing menjadi cerah. Anak ini tidak mencampur adukan hari-harinya seperti yang dia bayangkan.
Dia masih memiliki beberapa pemahaman tentang perusahaan. Tampaknya kepeduliannya terhadapnya tidak cukup. Melihat ekspresi ayahnya, hati Fu Guangwei senang. Feng Yu memberitahunya beberapa waktu lalu bahwa dia akan tahu lebih banyak tentang bisnis keluarganya dan menunjukkan kinerja ayahnya. Ayahnya akan senang dan dia akan memberinya lebih banyak uang, jadi dia serangan itu mengetahui tentang situasi perusahaan, dan itu baru saja digunakan hari ini. Pernyataan ini semua diberitahu oleh wakil presiden perusahaan. Dia tahu di mana, tetapi mengulanginya tidak masalah. Guang Zheng berkata bahwa itu benar, dan Feng Yu menjadi teman itu akan membawa keberuntungan. Jadi ada dua cara untuk pengembangan kami selanjutnya. Yang pertama adalah menggabungkan supermarket lain di Xiangjiang dan Lisboa. Jika Anda memiliki lokasi yang bagus, yang lain pasti tidak akan menjualnya kecuali kami membuka harga setinggi langit. Di lokasi, jika kita membelinya, kita mungkin tidak dapat menghasilkan uang. Dampak dari lot di supermarket terlalu besar. Cara kedua adalah terus menjajaki pasar baru, seperti daratan, yang industri supermarketnya masih tertinggal. Tapi saya juga belajar bahwa kami hanya melihat pasar di Guangdong Selatan, bahkan jika itu Guangdong Selatan itu hanya memeriksa dua kota, kota dan Yangcheng. Sayangnya, kedua kota ini sudah memiliki supermarket, dan dengan sumber pelanggan yang stabil kami harus masuk dan resistensinya akan besar. Poin terpenting adalah model kami. Ini mungkin tidak berlaku di daratan. Bagaimanapun, budaya kita berbeda dan kebiasaan kita berbeda. Kecil kemungkinan kita akan mencapai kesuksesan besar. Tentu saja, dengan kemampuan manajemen kita, kemungkinan kegagalan tidak besar. Saya memperkirakan kita harus bersama kami di Malaysia, supermarketnya hampir sama, tidak akan rugi, tetapi tidak akan menghasilkan uang, dan jangka waktu pengembalian investasi terlalu lama. Tapi sekarang berbeda, kami adalah perusahaan patungan dengan yang lain, dan Guang Zheng masih menjadi ketua dewan, yang dengan tegas mengendalikan manajemen bisnis. Meskipun keluarga Li akan bergabung, ukuran supermarket keluarga Li tidak ada bandingannya. Kami, mereka semua supermarket kecil, mengatakan bahwa toko retail hampir sama, kami adalah supermarket besar, jadi manajer supermarket itu akan menggunakan orang-orang kami. Yang paling penting adalah saluran pembelian supermarket kami juga daripada Lijia Mall. Jika Taihua Supermarket juga menggunakan saluran ini, maka meskipun kita tidak bisa mendapatkan keuntungan langsung dari sana, kita bisa setuju dengan mereka secara pribadi, memberi kita pasokan supermarket kita sendiri, dan harganya bisa didiskon. Ini mengurangi biaya kita, meningkatkan daya saing supermarket kami, dan meningkatkan keuntungan kami. Ada poin lain. Daratan mirip dengan Xiangjiang beberapa dekade yang lalu. Seberapa tinggi keuntungan ketika supermarket kami baru saja muncul. Dan saya setuju dengan kata-kata Tuan Guang Zheng untuk berinvestasi di Taihua Supermarket Group. 5 tahun kemudian investasi kami. Akankah dapatkan lebih dari 10 kali lipat? Fu Guangzheng juga terkejut melihat Fu Guangwei. Kapan sepupu ini punya ide seperti itu? Sebenarnya, saya mengatakan bahwa kepala adalah jalan, dan saya melihat ekspresi Sanbo dan saya sangat puas. Apakah itu Fu Guangwei telah mengubah minatnya? Bab 543 Kerjasama Multipartai. Fu Guangwei mengatakan bahwa semakin banyak dia berkata ucapan beberapa wakil jenderal ditambah beberapa pemikirannya, semuanya dikatakan. Kebaikan wajah Fu Rongbing semakin kuat dan minat putranya berakhir. Ini adalah idemu sendiri. Tentu saja, kacang tua, kamu benar-benar tidak berpikir aku tidak tahu apa-apa tentang perusahaan itu. Ekspresi Fu Guangwei hancur. Fu Rongbing menoleh untuk melihat Fu Guangzheng dan menemukan bahwa Fu Guangzheng juga merupakan wajah yang terkejut. Apakah kata-kata ini tidak dibayar olehnya? Luar biasa, Anda dapat memikirkan begitu banyak. Kacang tua sangat bersyukur. Meskipun banyak pertanyaan yang Anda pikirkan terlalu sederhana, tetapi mereka semua berbicara tentang ide itu. Satu hal yang Anda katakan benar, Cahaya adalah ketua perusahaan ini dia sangat penting. Bukankah itu bernilai 30 juta dolar AS? Saya memilih uang ini. Guangwei, apakah Anda memiliki kepercayaan diri untuk membuat suara Anda sendiri di papan tulis?
Putranya sangat senang, Fu Rongbing sangat senang. Sudah jelas bahwa kegembiraan dan harapan berlebihan Fu Guang. Kacang tua, Anda dapat yakin, saya bukan anak kecil, katakanlah ada Guang Zeng. Pelatihan manajer toko supermarket harus diserahkan kepada kami, atau cukup dari supermarket kami, jadi supermarket paling kritis langsung mengelola. Personil juga ada di tangan kita, apa yang kamu takutkan? Fu Guangwei berkata dengan tamparan di dada. Guang Zeng, apakah manajer toko diserahkan kepada kita untuk dipilih? Kami membahasnya. Sebuah supermarket membutuhkan setidaknya 10 manajer, manajer toko, manajer lantai, dan pemimpin kelas. Awalnya, kami harus membuka setidaknya 20 toko sekaligus. Yang lain masih oke, dan kita bisa merekrut dari lokal. Tetapi manajer toko harus memiliki lini bakat yang berpengalaman. Awalnya saya berjuang untuk itu. Semua manajer toko diambil dari supermarket Hong Kong Hui kami, tetapi Li Zemin mengambil sedikit. Manajer toko kami tidak bisa berbahasa Mandarin. Komunikasi akan sangat bermasalah. Keluarga Li akan berbicara bahasa Mandarin. Mereka tidak sama. Fu Rongbing berkata tidak puas. Keluarga distrik-distrik Li telah dibuka di daratan selama beberapa tahun. Mereka memiliki beberapa orang yang akrab dengan pasar daratan, dan bahasa Mandarin juga bagus. Fu Guangzheng menjelaskan. Seberapa besar toko mereka, bisakah mereka mengelola supermarket besar? Fu Rongbing sangat menghina, apakah bahasa Mandarin itu penting? Kemampuan manajemen dan manajemen adalah yang paling penting. Jadi keseimbangan akhirnya seimbang. Kami memiliki 10 orang di toko, dan 10 dari mereka akan dilatih di supermarket kami. Orang-orang Lijia mengajari kami bahasa Mandarin dan mengajari kami cara berkomunikasi dengan orang daratan. Orang-orang kami orang-orang yang ajari mereka gelombang model manajemen supermarket besar. Wakil manajer toko dan manajer lantai, Del. Cobalah merekrut secara lokal karena ada banyak tempat di daratan yang berbicara dialek. Karena masalah ini, Fu Guangzheng juga sangat tidak berdaya. Meskipun Fujia memiliki lebih banyak pengalaman dalam mengelola supermarket besar daripada Lijia, Lijia telah memasuki pasar daratan. Meskipun hanya menguji air, hanya Beijing, Tianjin, dan Modu yang memiliki toko, tetapi mereka memiliki toko. Tidak, itu kata-kata Mandarinnya, dia malah lebih hina, kamu coba ngomong Mandarin di kota pegunungan. Efeknya dengan bahasa Kanton tidak jauh lebih buruk. Tetapi Feng Yu mengatakan bahwa bahasa Mandarin sangat penting, jadi dia harus berkompromi. Kekuatan sia-sia untuk melepaskan setengah siapa yang tidak bisa tertekan. Untungnya, toko-toko yang dibuka di masa depan harus bersaing untuk mendapatkan pekerjaan. Dia percaya bahwa orang-orang yang membayar untuk keluarga ini pasti akan menang lebih banyak. Jika orang-orang mereka tidak dikelola dengan baik, mereka akan dikeluarkan dari mereka. Lebih dari 10 atau 20 manajer toko, kita dapat melakukan manajer lantai manapun di supermarket. Saya membiarkan Bai Yiming membantu Anda, dia adalah Nanyu. Sama sekali tidak ada perlawanan untuk kembali bekerja di daratan. Dan kemampuannya tidak buruk, patut dipercaya. Orang lain yang Anda lihat pantas, saya juga dipindahkan untuk membantu Anda. Bai Yiming adalah wakil presiden supermarket Hong Kong Hui. Gajinya bagus. Tapi tidak ada saham. Kembali ke daratan, upah tidak akan turun, ada saham, bahkan jika hanya 1% itu juga menghasilkan $1 juta, membayar pulang ke Bai Yiming kesempatan ini. Bai Yiming pasti akan mengikuti keluarga. Dan Xiang Jiang secara pribadi menatapnya, dan tidak akan ada masalah. Terima kasih, Sanbo, dengan bantuan wakil presiden akan lebih mudah untuk mengaturnya. Fu Guangzheng sangat gembira, dan Sanbo mengirim seorang anggota untuk melakukan pekerjaannya. Pekerjaan ketuanya akan jauh lebih mudah. Setelah 3 orang mendiskusikannya, Fu Guang pergi. Fu Rongbing juga memanggil Fu Guangwei dan sering menikahinya. Ide umumnya adalah untuk membaca lebih banyak dan belajar lebih banyak. Jika Anda memiliki masalah, Anda dapat berbicara dengan Guangzheng dan Bai Yiming, atau hanya bertanya pada kacang tua. Fu Guangwei secara alami setuju untuk melakukan pekerjaan dengan baik. Dia beberapa pon dan dia sangat jelas. Jika dia harus membiarkan dia mengatur lebih banyak hal, dia tidak akan melakukannya sama sekali.
Faktanya, dia paling iri pada Feng Yu, penjaga toko, melakukan hal-hal yang dia sukai setiap hari, dan kemudian asetnya terus meningkat. Glorious, bagaimana hubungan kakakmu dengan Feng Yu? Apakah kamu mengkhawatirkan adikmu baru-baru ini? Fu Rongbing bertanya. Aku tidak bertanya tentang ini. Atau akankah aku melihat Feng Yu bertanya besok? Tetapi mereka telah menutupi, aku khawatir aku tidak akan mengakuinya jika aku bertanya. Fu Guangwei berkata dengan wajah pahit. Itu saudara perempuanmu, kamu harus lebih peduli. Mereka tidak mengakui bahwa itu tidak penting, kamu harus lebih banyak membantu. Jika Feng Yu bisa menjadi saudara iparmu, prestasi masa depanmu mungkin tidak melebihi cahaya. Fu Guangwei tiba-tiba menyadari, kan, jika Feng Yu menjadi saudara iparnya, maka selama adik perempuan itu meniup bantal, peluang bagus apa untuk menghasilkan uang, Feng Yu tidak bisa mengambilnya. Kacang tua, kamu bisa yakin aku pasti akan membiarkan Feng Yu jatuh cinta pada adik perempuan itu. Fu Guangwei bersumpah untuk menjamin. Keesokan paginya, Feng Yu baru saja sarapan, dan dia menerima telepon dari Fu Guangzheng, mengatakan bahwa dia akan datang ke perusahaan perdagangan Xiangjiang Guanghui, dan akhirnya membahas detailnya. Ketika Feng Yu tiba, orang lain sudah tiba. Feng Yuyi melihat Fu Rongbing tidak datang. Dia datang ke Fu Guangwei. Li Zezeng juga duduk di sebelah seseorang yang mirip dengannya. Seharusnya Li Zeju. Ada beberapa orang lain yang tidak tahu. Haruskah mereka menjadi dua eksekutif? Feng Laodi, saya akan memberitahu Anda tentang ini. Ini adalah Li Zeju Li Dasao, ini adalah asisten Li Bobo, Tuan Su, yang juga memiliki saham di perusahaan Li Bobo. Ini adalah wakil Xiangjiang dari Chen District. Lin Jiang, ini adalah wakil jenderal daratan Huang Yishan dari distrik. Ini adalah asisten Hongbo, putra saya, Bai Yiming, wakil jenderal supermarket Hong Kong Hui. Nanyu, ini supermarket Hong Kong Hui yang Mingyuan, manajer departemen eksternal. Fu Guangzheng memperkenalkan Feng Yu kepada semua orang. Li Zeju pertama kali berkata, nama panjang adik Feng Wen baru terlihat hari ini. Ayah saya sibuk karena dia masih memiliki pekerjaan, jadi kali ini saya berkomunikasi dengan Tuan Su atas nama ayah saya, dan saya masih berinvestasi dalam itu. Ayah secara pribadi, bukan Li Zeju. Jadi saham supermarket ini harus diserahkan kepada Li Zezhen di masa depan. Ini tidak penting, selama Li Chaoren mau berinvestasi itu adalah tanda emas. Fu Guangwei berkata pada saat ini. Kacang tua saya mengatakan bahwa bagian dari investasi ini diserahkan kepada saya, dan dana sudah ada di akun saya. Alhamdulillah, selamat akhirnya bisa satu kali. Feng Yu berkata sambil tersenyum. Jika Anda benar-benar percaya bahwa Anda dapat melakukannya dengan baik, Anda tidak akan membiarkan asisten Hong Guo mengirimkannya, itu jelas untuk membantu Anda memeriksanya. Keempat orang tersebut harus menjadi dua manajer supermarket yang dipilih, dan para eksekutif yang memenangkan saham akan menjabat sebagai wakil manajer umum perusahaan. 5% saham akan dibagi rata kepada 5 orang. Mereka masing-masing akan memiliki 2 orang. Feng Yu juga akan menugaskan 1 orang. Orang ini adalah wakil presiden Taihua Agricultural Products Co. Ltd, bernama Huang Zigao, yang juga dilatih oleh Feng Yu. Awasi orang-orang Zhang Ming. Sekarang masa pemeriksaan Feng Yu untuk Zhang Ming telah berlalu, dan Zhang Ming juga telah membuktikan kemampuan dan karakternya. Huang Zigao tidak bisa mendapatkan $1 juta saham. Feng Yu secara pribadi meminjamkannya uang, biarkan dia perlahan mengembalikannya, dan biarkan Huang Zigao menjadi lebih setia padanya. Bab 544 Kerja sama multipartai. Ketika semua orang berpikir bahwa kontrak akan segera ditandatangani, Su asisten Li Chaoren tiba-tiba bertanya. Tuan Feng, Anda harus membuka beberapa supermarket besar secara bersamaan. Bagaimana posisi pasar supermarket ini? Posisi pasar. Konsep inti yang kami buat adalah one-stop shopping. Kami tidak berurusan dengan supermarket biasa, tetapi supermarket super dengan supermarket sebagai intinya. Dari segi harga, jenis, kualitas, kenyamanan, dan pelayanan, kami puas. Kebutuhan pelanggan. Di kota manapun, supermarket Taihua akan menjadi supermarket super terbaik dan akan menjadi landmark kota.
Feng Yu adalah model mantan Carrefour. Carrefour adalah pelopor format hypermarket dan rantai pengecer nomor satu di Eropa dan kedua di dunia. Setelah Carrefour memasuki pasar Cina, hanya dalam beberapa tahun ia menjadi bos pasar Cina. Model ini sangat diperlukan. Alis mersu sedikit berkerut landmark kota. Tujuan mereka sangat besar, tetapi seberapa sulitkah menjadi landmark kota di supermarket? Namun, dia merasa bahwa pikiran Feng Yu sangat bagus, tetapi itu tidak mudah. Harga, jenis, kualitas, kenyamanan, pelayanan, harus dipertimbangkan. Berapa banyak energi yang harus dikeluarkan? Apakah ini agak terlalu tinggi? Untuk memastikan kualitas, tetapi juga untuk memastikan harga, tetapi juga untuk memperkaya varietas, lalu di mana untungnya? Masalah Tuan Su sangat tajam. Kualitasnya bagus, harga alaminya tinggi, dan variasi produknya kaya, yaitu pasti ada beberapa produk yang tidak laku, yang akan menyebabkan backlog, bahkan pemborosan yang terlambat, kerusakan, yang akan menyebabkan biaya untuk naik. Jadi dari mana keuntungannya? Feng Yu tersenyum pada Tuan Su dan memandang orang lain. Tampaknya ini adalah ide semua orang. Sebelum dia datang, orang-orang ini seharusnya sudah berbicara sebentar. Bagaimana pertanyaan sederhana ini Anda tidak jelas? Supermarket, jika itu adalah situs sewa, lalu berapa biayanya? Saya memiliki anggaran supermarket 100 juta rem. Karena itu termasuk real estate. Supermarket sebagai intinya operasi super di toko Anda dapat menyewakan ruang cadangan. Kami memiliki supermarket besar. Yang pertama adalah jaminan arus penumpang. Apakah biaya sewa lebih murah? Dan kami telah membuka lebih dari 20 sekaligus. Apa platform penjualan yang besar, tidak bisakah kita menagih platform? Tunggu. Tuan Su menyela kata-kata Feng Yu. Saya bisa mengerti biaya sewanya, berapa biaya platformnya. Singkatnya, itu adalah biaya masuk ke toko. Di supermarket kami, produk yang dijual diklasifikasikan menurut pengaruh merek. Semakin besar pengaruh merek, semakin rendah biaya yang dikenakan, semakin kecil pengaruh merek. Semakin tinggi biaya masuk toko karena memperhitungkan ringannya merek supermarket kami. Tingkatkan eksposur produk mereka. Tuan Su, termasuk Li Zeju, mereka semua membuka mulut. Ide Feng Yu terlalu berani. Ini adalah pusat perbelanjaan besar yang terkenal yang dapat memungut biaya masuk. Anda adalah pusat perbelanjaan baru tanpa popularitas yang diketahui atau supermarket. Mengapa Anda memiliki biaya masuk? Kau tidak percaya? Kalau supermarket kita bisa dipuji di media nasional. Kalau supermarket kita bisa mendapatkan pemeriksaan pemimpin nasional. Menurutmu, biaya masuknya akan dikenakan? Menentang. Feng Yu tersenyum dan bertanya. Fu Guangzheng dan Li Zezhen tiba-tiba menyadari bahwa mereka semua ingat bahwa Feng Yu memberitahu mereka bisa menjalankan supermarket di stasiun pusat ini yang katanya media nasional kan. Lainnya tidak jelas. Sangat jelas bahwa Fu Guang sangat jelas. Platform supermedia yang Tai memiliki pengaruh besar di daratan Tiongkok. Hal ini terlihat dari promosi penjualan produk yang dilakukan oleh Yang Tai. Su melihat ekspresi Li Zezhen dan Fu Guangzheng. Saya tahu bahwa mereka telah mengenali pernyataan Feng Yu, jadi bisakah Feng Yu benar-benar melakukannya? Jika benar-benar memungkinkan, maka biaya masuk adalah pendapatan yang kecil, dan biaya sewa dapat ditingkatkan banyak. Dalam hal ini, biaya masuk harus dapat menerima banyak uang. Jadi apakah ada hal lain? Tuan Su terus bertanya. Tentu saja, ada juga langkah-langkah promosi wajib. Artinya, supermarket kami memiliki produk promosi setiap hari, yang akan mendorong popularitas dan mengarahkan lalu lintas. Siapapun gilirannya, siapa yang akan membayar promosi? Tentu saja, promosi pada saat itu, kami akan menunjukkan produk ke lokasi yang lebih baik dan promosi merek produk juga sangat bermanfaat. Promosi wajib, yaitu membiarkan pemasok produk memposting uang untuk mendapatkan popularitas dan uang untuk supermarket. Apakah Anda yakin mereka dapat menerimanya? Tuan Su mengerutkan kening dan bertanya. Mereka pasti akan menerimanya. Saya bisa menjamin ini. Jangan lupa kami adalah supermarket terbesar di China daratan, dengan lalu lintas dan penjualan yang tidak ada bandingannya.
dan promosinya juga sistem rotasi, dan Anda tidak boleh mempromosikan setiap hari. Ketika produk lain dipromosikan, Anda juga akan memanfaatkannya, yang setara dengan sarana penggalangan dana untuk iklan. Jika ada yang tidak setuju, maka jangan masuk ke supermarket kami. Feng Yu berkata bahwa dia sombong. Apakah ada yang lain? Pada titik ini, Tuan Su juga dengan enggan menyetujui bahwa operasi tertentu dapat berhasil, tetapi juga tergantung pada situasi aktual. Tentu saja ada juga biaya iklan penggalangan dana, seperti iklan brosur pada hari libur dan akhir pekan, dan siapapun yang memiliki brosur pada produk mereka, mereka harus membayar biaya iklan yang sesuai termasuk biaya distribusi brosur. Yaitu, di lorong atau ruang terbuka supermarket ini dirancang khusus bagi Anda untuk menempatkan sejumlah besar barang untuk Anda. Tempat-tempat ini paling menarik perhatian, dan juga sangat membantu untuk meningkatkan penjualan. Anda tidak dapat menggunakan itu gratis. Gaji staf penghitungan tingkat dewa besar di supermarket sebelumnya sangat mengejutkan, dan gaji hariannya ribuan atau bahkan puluhan ribu. Karena kunjungan barang cukup untuk menarik perhatian, dapat sangat meningkatkan penjualan barang dan meningkatkan visibilitas produk. Poin terakhir, Departemen Fresh kita harus memastikan kesegaran barang. Kita harus berhubungan langsung dengan petani, atau bahkan membangun basis pengadaan, tidak menggunakan tengkulak, produk tidak mencukupi, dan mengisi setiap saat. Kita harus membiarkan masyarakat terbiasa dengan kita supermarket membeli apa yang ingin Anda makan di atas meja setiap hari. Setelah mereka membeli makanan, daging, dan makanan lain, mereka akan pergi untuk membeli garam, minyak, dan hal-hal lain. Ketika mereka membeli ini, mereka akan melihat susu dan ham di sebelah mereka. Mie instan, del. Bahkan mereka mungkin hanya ingin masuk dan membeli 2 mentimun, tetapi pada akhirnya mereka akan membeli banyak barang untuk pulang. Sejauh saya memiliki banyak saluran pembelian di China, tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang harga rendah. Dan produk impor yang Anda berikan juga dapat membawa popularitas sampai batas tertentu. Apakah Tuan Su punya masalah lain? Saya tidak masalah, Tuan Feng benar-benar seperti yang dikatakan bos, sepertinya tiba-tiba sebuah ide muncul, tetapi pada kenyataannya, hati sudah memiliki perut. Setelah Tuan Su selesai berbicara, dia memandang Li Zeju. Li Ze mengangguk untuk mengangguk, yang berarti bahwa investasi Li benar-benar pasti. Bab 545 lebih banyak masalah dalam kerja sama investasi Li telah ditentukan, jadi investasi Fu Rongbing akan ditentukan. Fu Fubing sendiri berinvestasi di dalamnya dan mengirim asisten. Sekarang Li Chaoren telah berinvestasi. Hong Guofa melihat Fu Guangwei mengangguk dan mengangguk mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Investasi ditentukan. Langkah selanjutnya adalah menentukan kembali jumlah investasi yang telah dinegosiasikan oleh semua orang. Kecuali sedikit perubahan dalam rasio investasi Li Chaoren dan Li Zezhen, yang lain tidak berubah sama sekali. Total investasi keluarga Li tidak berubah. Hanya saja Li Zemin telah meningkat, Li Chaoren telah menguranginya. Dikatakan bahwa itu juga investasi keluarga mereka. Tidak ada keberatan. Sisa 5% saham juga dibagikan kepada 5 wakil presiden. Huang Zigao tidak datang, dan Feng Yu mengambil posisinya. Setiap orang menyumbang $1 juta dan bisa mendapatkan 1% saham dan menjadi anggota rapat pemegang saham. Rapat pemegang saham berbeda dengan direksi. Tidak ditentukan berdasarkan jumlah suara, tetapi ditentukan menurut proporsi saham. Siapapun yang bisa mendapatkan lebih dari setengah dukungan, siapapun yang bisa membuat proposal bisa lolos. Pengawas eksekutif dibentuk di bawah rapat pemegang saham dan dilayani oleh Feng Yu. Pengawas eksekutif dapat memantau situasi keuangan perusahaan, memantau kinerja eksekutif, dan membentuk pengawas internal dan departemen audit khusus, yang hanya bertanggung jawab atas rapat pemegang saham. Feng Yu, 5 pemegang saham utama mereka, menjadi Direktur Taihua Supermarket Group. Di antara mereka, Feng Yu adalah direktur non-eksekutif, yaitu direktur tanpa hak. Sebelum perusahaan tercatat, setelah penerbitan saham, Feng Yu akan mundur dari direksi karena eksekusi perusahaan tercatat. Supervisor tidak bertanggung jawab untuk posisi manajemen seperti direktur dan presiden dan wakil presiden. Semua orang memilih Fu Guangzheng sebagai ketua dewan.
Fu Guangzheng menominasikan Li Zezhen untuk menjadi presiden perusahaan. 5 pemegang saham minoritas secara alami dinominasikan sebagai wakil presiden, bertanggung jawab untuk departemen yang berbeda. Huang Zigao bertanggung jawab atas manajemen keuangan. Ini adalah beberapa konsultasi. Setelah perusahaan resmi berdiri, posisi setiap orang di perusahaan akan resmi dilaksanakan. Secara khusus posisi Feng Yu sebagai direktur non-eksekutif telah membuat beberapa wakil presiden sangat iri. Masukkan papan. Ini adalah inti dari kekuatan manajemen yang benar-benar memasuki perusahaan. Setelah semua ini didiskusikan, Fu Guang membiarkan pengacara menyusun kontrak. Keesokan harinya, Fu Guang terbang ke Beijing, di mana dia sudah terdaftar di Taihua Supermarket Group. Perwakilan hukumnya adalah Fu Guangzheng. Feng Yu meminta agar tempat pendaftaran perusahaan harus di daratan. Dia awalnya ingin mendaftar di Bincheng, tetapi dia ditentang oleh semua orang dan dia akan melakukannya. Seminggu kemudian, semua orang mendapat sertifikat ekuitas yang sesuai dan perusahaan secara resmi mengumumkan pendiriannya. Namun, saat ini, dana setiap orang hanya disuntikkan sebesar 10%. Lagi pula, supermarket belum melakukan pemilihan lokasi. Uang tidak akan ditambahkan ke akun. Ketika situs selesai, modal akan diinvestasikan dalam proporsi dan kesepakatan. Perusahaan dengan cepat memilih tim dan mulai menyelidiki dan memilih situs sesuai dengan kota yang dibicarakan semua orang. Fu Guangzheng dan yang lainnya bertindak secara terpisah, tetapi keputusan akhir dibuat oleh Fu Guangzheng. Dan kali ini, Li Jia juga mengirim manajer toko terpilih ke perusahaan Fu Rongbing untuk pelatihan. Ketika pelatihan memungkinkan, masalahnya muncul lagi, yaitu Fu Rongbing tidak mau membiarkan keluarga Li menyentuh hal-hal inti. Rekan adalah keluarga, Li juga melakukan retail, keterampilan rahasia bisnis ini, membayar rumah tentu tidak jauh untuk dipelajari lawan. Kerjasama adalah kerjasama, setiap orang memiliki kelebihannya sendiri, tetapi ketika keunggulan satu pihak dihancurkan sepenuhnya di sisi lain itu tidak jauh dari ditendang keluar dari sisi lain. Awalnya, keluarga Li mengira mereka bisa berolahraga di supermarket Hong Kong Hui. Baik menjabat sebagai wakil manajer, dan setidaknya asisten manajer toko, dan mengikuti manajer untuk mempelajari manajemen supermarket skala besar. Beberapa tugas akar rumput dapat diatur untuk mereka, seperti inspektur toko, inspektur kualitas produk, dan sejenisnya. Ini jauh dari ide keluarga Li. Apa yang bisa saya pelajari di posisi ini? Kesenjangan antara cita-cita dan kenyataan terlalu besar. Orang-orang dalam keluarga Li hampir mengundurkan diri. Mereka percaya bahwa dengan kemampuan mereka sendiri, tidak ada masalah untuk melamar manajer lantai beberapa supermarket besar. Perlu pergi ke supermarket tempat Anda membayar rumah, melakukan pekerjaan paling dasar. Mempelajari, belajar kentut, dan tentu saja, orang yang awalnya membayar untuk keluarga. Saya ingin belajar dari keluarga Li tentang beberapa konsep manajemen bisnis di daratan, memahami beberapa tabu yang tidak dapat disentuh, belajar bahasa Mandarin, dan sebagainya. Tetapi membayar rumah untuk memperlakukan mereka seperti ini, orang-orang Li secara alami tidak akan memberi mereka wajah yang baik. Semua pertanyaan adalah ketiga pertanyaan, dan emosi pemberontak sangat jelas. Fu Guang sedang sibuk di daratan, panggil saja Feng Yu dan biarkan Feng Yu berkoordinasi. Apakah itu Li Zezhen atau Fu Guangwei, tidak dapat dihindari bahwa akan ada beberapa bias. Feng Yu adalah mediator yang paling tepat. Setelah mendengar berita ini, Feng Yu juga agak tidak berdaya. Apakah Anda senang berbisnis dengan baik? Grup supermarket Taihua menghasilkan uang, dan setiap orang juga memiliki uang. Mengapa Anda ingin menjadi begitu antagonis? Tidak semua orang memiliki ide yang sama dengan Feng Yu, dan mereka bersedia memberikan kekuatan kepada orang lain. Mereka lebih terbiasa meletakkan kekuasaan di tangan mereka sendiri dan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Terutama pengelola cadangan itu, begitu supermarket dibuka semakin banyak mereka harus dipartisi. Pada saat itu, mereka mau tidak mau akan bersaing satu sama lain dan bersaing dengan orang-orang yang bertanggung jawab di bidang ini. Semakin tinggi posisinya, semakin besar gajinya, yang terkait langsung dengan minat mereka. Siapa yang mau membiarkan?
dan bisa mengatur orang lain. Kenapa harus dikuasai orang lain? Ke depan, perusahaan pasti akan memberikan penghargaan atas sebagian sahamnya. Semakin tinggi posisinya, semakin banyak stok yang akan didapat. Mungkin itu akan beruntung, dan itu akan menjadi direktur perusahaan. Pada saat itu adalah naga melompat cumi-cumi. Feng Yu memanggil Fu Guangwei dan Li Zezhen bersama untuk berdiskusi dengan mereka dan meminta mereka untuk menahan rakyat mereka sendiri. Supermarket belum dibuka, interiornya kacau, dan masih main kentut. Bahkan kesatuan internal dasar tidak dapat dilakukan. Bagaimana perusahaan akan tumbuh dan berkembang di masa depan? Sekarang masih lubang lobak. Ketika toko baru dibuka, manajer kompetisi, lubang dengan banyak lobak ingin ditempati, itu bukan main. Hei saudara, Wei Sai, saya awalnya memanggil semua orang untuk bekerja sama. Saya ingin berkonsentrasi pada sumber daya unggul semua orang dan bekerja sama untuk mencapai karir. Tapi sekarang, tampaknya keunggulan kita tidak terkonsentrasi bersama. Sebaliknya, pertengkaran internal dulu. Meskipun tidak ada dokumen, tetapi ketika saya mengatakannya dengan benar, Li Jia mengirim orang ke pelatihan supermarket Hong Kong Hui, dan pada saat yang sama memberikan beberapa pengalaman daratan kepada orang-orang yang membayar keluarga. Bagaimana jadinya seperti ini sekarang? Feng Yu memandang keduanya, nada suaranya sangat tidak menyenangkan. Wei Zi, haruskah kamu membicarakan ini? Keluargamu telah mengatur orang-orang yang kami kirim untuk menjadi karyawan akar rumput dan bahkan tidak ada pos manajemen. Tidakkah kamu harus memberikan penjelasan tentang ini? Li Zezhen memimpin. Sulit. Dia bukan teman untuk membayar Guang Wei, dan dia harus berurusan dengan Guang Wei. Hari ini, mobil balap dan klub malam generasi kedua sangat menghina. Jika Fu Guangwei bukan satu-satunya putra Fu Rongbing, bisakah dia tetap santai? Li Ersao, ketika saya datang, saya mengatakan bahwa pelatihan adalah bisnis kami. Dan manajer setiap supermarket di rumah kami juga telah melakukan semua pekerjaan di supermarket, sehingga kami dapat mengelola supermarket dengan lebih baik. Katakanlah, rotasi itu berubah dalam seminggu. Apakah ada masalah? Orang-orang yang Anda kirim sangat bangga satu sama lain. Fu Guangwei masih muda dan kuat, dan dalam hal ini, dia tidak menyusut. Yang lain takut padamu, Li Erkiao, dan takut pada keluarga Limu, tapi aku tidak perlu khawatir membayar Guangwei. Saya sangat ingin berjuang untuk keluarga. Apakah warisan keluarga Li Anda sebanding dengan keluarga kami? Feng Yu sakit kepala. Dia menyuruh keduanya untuk berkoordinasi. Bagaimana bisa kedua orang itu bertengkar? Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.